Satu tiga, cakep. Tiga, Parsha. Survei Membuktikan. siapa yang benar antara kita berdua? Oke, setletnya Parsha. Di gold lane. Parsia ternyata. Oke, tangannya di mid, oke. Ya langsung masuk aja ke game yang kedua antara Bigetron Bravo melawan Dewa United Esport. Dimana di kalau kita lihat Gamora seperti biasa masih mencoba untuk mengambil purple buff-nya dulu, disupport oleh seorang Chang'e dan juga Pak Vito yang menggunakan Deta. Deta yang digunakan oleh Pak Vito. Deta menggunakan Benedetta. Kayaknya Kornet pernah bilang gitu deh. Bener. Tapi nggak pernah terjadi ya? Belum terjadi. Belum terjadi. Belum. Oke, dan ya balik lagi kayak ini adalah playstyle yang berbeda banget dari game yang pertama buat Dewa United. Mereka lebih ke arah slow tempo karena mereka sedang menggunakan one-one. Berbeda dengan game yang pertama tadi, mereka ada Popol Kupa, mereka bisa dapetin extra damage di early game. Sekarang dengan adanya one-one yang harus lebih terfokus untuk mendapatkan dua item pertama kali, yaitu Corrosion Sight dan juga Demon Hunter Sword. Iya, sejauh kita lihat juga Pantrilnya udah 1v1 bersama seorang Sorizo yang menggunakan Esmeralda. Di sisi lain, Rogernya udah mulai keliling-keliling, farming dulu di area top bottom lane-nya juga. Parsha lawan dengan Moon yang menggunakan Wen dan di sini masih terlihat kedua tim masih mencoba untuk farming dulu. Belum ada tim fight yang signifikan juga. Samoha tim mencoba untuk melawan backup, mau melakukan blunder tapi masih bisa diambil oleh seorang Gamora. Altamis mencoba untuk mencuri pergerakan dari seorang Sorizo masih bisa kabur ke Deta, mencoba melakukan backup tapi gak bisa menghilangkan seorang satu hero dari kembali Bigetron Bravo yaitu Sorizo. Oke, masih bisa cabut pakai Purify tadi dan bahkan butuh satu stack lagi. Enggak, ternyata tidak sampai dari serang Detanya. Altamis tidak ada retribution dan tampaknya diamankan oleh Deta. Sedikit memaksakan tadi untuk mengamankan gold buff ya. Tapi turtle sudah mulai kebuka di menit 2. Ini benar-benar objektif banget. Phantom Slash dan bahkan Final Blow langsung digunakan di sana. Ada retribution sekarang siapa yang mendapatkan turtle dan justru malah diambil oleh seorang Rogernya. Dan Fender yang mulai datang dengan menggunakan naganya mengarah ke sang Serujian. Tidak ada lagi Purify-nya. First blood-nya justru diamankan oleh tim Dewa United. Iya, sebagai saya juga oleh seorang Simba untuk membawa teman-teman dari Dewa United. Dan di sini kita lihat mininya udah mulai masuk ke area top lane-nya tapi udah mulai dikelilingi juga sama seorang Altamis. Simba masih mencoba untuk kembali ke area lane-nya dan juga Samoha mencoba untuk mengangkat pergerakan dari seorang Simba, membiarkan seorang Wan untuk mengambil gold sheet turret-nya. Di situ kita lihat Deta melihat Samoha yang cukup sudah terpressure dan mau gak mau harus dihilangkan di area bottom lane-nya. Ya itu lebih karena kayak udahlah sama hati dia udah akan berkorban karena dia tahu banget udah ada 3 dia gak bakal bisa kabur lagi. Jadi at least one-one-nya di sini ada slot lah. Tadi kita melihat ada 1 atau 2 menit waktu dimana dia bisa dapetin free farm. Bahkan dapetin separuh dari outer shield di bottom lane. Tapi tipis banget Deta udah melakukan dive ke arah seorang Moon. Tapi Moon masih bisa mundur ke belakang. Masih bisa untuk meng-clearing minionnya di selain Simba juga recall dulu. Dan Gamora seperti biasa masih mencoba untuk farming dulu. Begitupun juga Altamisnya udah clearing minion. Masih belum ada tim fight yang signifikan dari kedua tim. Nggak mau mengambil keputusan yang gegabah juga sih. Yes, masih mencoba untuk lompat lagi. Sudah level 4, tapi belum mengincar ke arah seorang Gamoranya. Dari sama HT. Ada Petrify dan nggak apa-apa. Walaupun agak sedikit gagal dari Gendense, tapi lihat Gamoranya langsung lagi pause. Langsung dapatkan 1 untuk 1 dari Altamis yang tidak berhasil mengejar Gamora karena slow effect yang diberikan oleh seorang Sinyo. Iya, walaupun nggak bisa mengalahkan tapi masih bisa mengamankan 1 kill. Di situ kalau kita lihat di area top lane-nya udah ada 1v1 lagi dari seorang Fenrir dan juga Sorizo mencoba untuk clearing minion ke Sorizo, mencoba untuk mundur ke belakang. Fenrir masih meneruskan untuk menghilangkan wave minion yang mencoba untuk memasuki top turret. Dan di sini ada turtle yang kedua udah muncul, ada encounter dari kedua tim dan di situ ada Detanya udah displace oleh seorang Altamis, tapi Meteor Shower yang dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari Dewa United. Blade Dragon Form juga dikeluarkan dari seorang Fenrir untuk memukul mundur kembali teman-teman Bigetron Bravo agar teman-teman dari Dewa United bisa mengamankan turtle yang kedua. Yes, turtle yang kedua diamankan lagi dan lagi oleh seorang Altamis ya. Menuju ke arah kursa, menuju ke arah range buff lagi. Farming dari seorang Altamis ya. Ini juga memberikan space pastinya untuk seorang Moon pelan-pelan untuk dapetin goldnya. Walaupun tadi sempat di geng tapi masih ada flicker. 16 detik sih ini untuk dari seorang Moonnya dapetin flickernya kembali. Dan seperti biasa masih ada Samohate
yang mencoba untuk mengamankan lane dari seorang one-one-nya di arah bottom tuh, lihat. Iya. Diawasin. Iya. 3 orang soalnya. Ada 3 Jagain. hero, di situ kan Altamis juga udah datang. Gen Simba udah mengeluarkan Federate Ace-nya dari top lane untuk memukul seorang Moon. Dan di sini ada 2 hero sekaligus. Masih bisa mundur ke belakang. Hurricane Dance-nya udah dimulai dipokin tapi masih Wah. bisa mundur ke belakang. Altamis mencoba untuk melawan backup. Masih bisa alat ke final blow untuk mundur ke belakang. Wow. Keputusan yang sangat cermat tadi dilakukan oleh Samu HT. Petrify dan langsung Hurricane Dance dijepit dan dia langsung menunggu sampai cooldown-nya kembali datang dari Thousand Pounder-nya dan dia langsung lompat lagi. Dan recall. Ya. Tapi gue suka sih tadi, dia itu berani banget tuh. Itu Iya. kurang 1 pixel darahnya tadi. Satu lagi bener. Satu lagi, tapi dia masih berani buat ngebuka buat Hurricane Dance-nya. Dan sekali lagi kayak permainan yang terjadi di bottom lane, Moon di sini tampaknya di cover habis-habisan oleh teman-teman yang lain karena mereka sadar banget mereka harus bisa mendapatkan item untuk one-one yang sekiranya akan menggendong mereka nanti untuk masuk ke late game, di mana early gamenya akan coba untuk dipikul oleh adanya Benedetta. 4 orang. Dan kayaknya ini harusnya, tapi tinggal 1 lagi. Gerobak yang mau ditebein nggak? Ditebein. TBin sedikit karena dia tahu tidak ada minion. Jadi dia lempar blender dulu untuk dapetin Arts of Shield-nya dari seorang Akai dan langsung dapetin terjadi dapat blend. Iya, objektif taruh lagi-lagi dari kedua tim dan di sini kalau lihat Sorizo masih 1v1 dengan seorang Fenrir tapi udah ada Deta di arah busnya mencoba untuk melakukan backup dan ternyata dibiarkan untuk melakukan 1v1 yang sini kalau kita lihat nggak ada mundur ya dan Fenrir udah memberikan damage yang lumayan dan harus menghilangkan seorang Sorizo di area top lane-nya. Ini sih entah apa yang dilakukan oleh Esmeralda-nya tadi kayak terlalu maksain ngeharas seorang Yuzong yang kita tahu Yuzong tuh punya pasif dan juga dia punya execute. Jadi malah dimajuin, ya udah malah dia mati. Ya, dan harus dihilangkan dan di sini kalau kita lihat Vital Blow dikeluarkan, teman dari Dewa United masih melakukan objektif Tara di arah mid lane-nya dan di situ Federate Ace Strike dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari Dewa United kah. Di situ Simbanya harus mundur ke belakang karena menjadi target dari teman-teman Dewa United. Fenrir tipis banget udah diging oleh 4. Teman-teman masih bisa mundur ke belakang. Dia punya pasif sih, itu pasifnya ngebantu banget buat si Fenrir tadi. Sementara dari Dewa mereka tetap dengan objektif mereka tetap farming juga. Wen-wen yang tadinya jadi item mungkin cuma bantu-bantu tipis-tipis saja. Dan kalau sampai ada wen-wen lagi team fight, Benedettanya Altamis yang akan melakukan split push dan hampir jadi untuk Demon Hunter Sword bagi wen-wen. Untuk Altamisnya kalau kita pantau sebentar lagi akan terjadi untuk Blade of Despair. Sedangkan Windtalker baru diselesaikan untuk Roger. Jadi di sini adalah PR-nya bagaimana cara untuk mengejar damage dari dari 1 Marksman dan juga 1 Assassin yang bakal jadi. Karena untuk match-nya sendiri memang Chang'e-nya udah selesai buat Glowing One, tapi dia belum punya Ice Queen One. Jadi masih bisa di dodge nantinya. Kecuali kalau udah punya Ice Queen, wah sakit banget tuh. Oke, hati-hati. Baru ada Purify-nya dari seorang Samu HT yang ada di depan. Belum ada Petrify, hanya sedikit mengharas 2 detik lagi. Sudah mulai ada Petrify, ada Purify juga. Tapi hanya 1 Purify saja dari seorang Esmeralda-nya. Sorizo terpaksa menggunakan Purify-nya. Tapi Samu HT Scar dan kali ini Samu HT-nya harus ditumbang begitu saya Fenrir-nya. Balik ke arah belakang, naganya 1 hit lagi dan masih bisa cabut terbang ke belakang. Iya, sebenarnya dari United objektif kalau Tara di ada top lane-nya berhasil menghilangkan 1 lagi Navigator Tara di top lane walaupun Samu HT tadi harus ditumbangkan tapi seenggaknya teman-teman Dewa United nggak terlalu rugi juga dan di sini kalau lihat Turtle yang ke-3 udah mulai muncul lagi. 3 atau 4? Kayaknya 4 deh. 4 ya kayaknya ya? Ya, Iya 4. ini 4. 1 udah diamankan sama Bigaton Bravo dan di sini kalau kita udah encounter dari kedua tim, akankah teman-teman dari Bigaton Bravo berhasil mengamankannya dan ya Moon berhasil menghabiskan Sonatalo yang pertama dia langsung melakukan backup ke arah teman-teman dari Bigaton Bravo. 1 teman-teman dari Bigaton Bravo harus dihilangkan, Fade Ace Strike dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari Dewa United. Dari skill satunya ya? Iya. Padahal damage kecil loh itu. Tipis banget sih. Kecil banget. Gue tahu pas lo teriak kok bawa. Kayak kecepatan kan awalnya, tadi pas lempar, ternyata malah Dapet malah. Oke. Laki ya, dan di teman-teman dari Dewa United mencoba untuk objektif karena Tarot yang di arah bottom lane-nya. Buat teman-teman Bigatron Bravo kembali Razor Data mencoba untuk masuk, Alex Final Blow dikeluarkan, begitu pun dengan Blake Dragon Form mencoba untuk mukul mundur teman-teman agar Dewa United bisa fokus ke arah Tarot. Jadi selain gitu Sinyo mencoba untuk menghilangkan seorang Chang'e yang sedang melakukan Meteor Shower. Gamora yang benar-benar tipis banget
harus mundur ke belakang dan Dewa United kali ini benar objektif karena turretnya. Inner beater turret di area bottom harus dihilangkan. Iya, ini kayak pertukaran nggak seimbang karena Soriso dari tadi dia tetap untuk melakukan split push, dia tetap kekeh dengan pendirian dia untuk tidak melakukan backup juga karena memang sedikit terlambat. Dan kali ini harus berhadapan dengan dua orang, tapi ya dari Dewa mereka nggak mau kontes dia, kita biarin aja buat Esmeralda-nya, kita better buat dapetin jungle minion. Yap, di sini teman-teman dari Dewa United benar-benar objektif ke arah turretnya ya, berbeda dengan game-game sebelumnya. Biasa di menit 10 ini benar-benar ada di impact yang besar dari kedua tim, tapi kali ini Dewa benar-benar objektif ke arah turretnya. Di sini kalau lihat juga dari mid lane-nya masih belum berhasil tersentuh milik Dewa United dari teman-teman Bigetron Bravo juga. Ini si Gamoranya ini agak oke juga sih, risky sih ya sendirian dan harus mundur ke belakang. Di sisi lain Fenrir 1v1 dengan seorang Sorizo di top lane-nya. Udah ada Simbeng untuk melakukan backup. Fenrir Ace Drake dikeluarkan untuk mukul mundur. Fenrir masih bisa selamat. Yes, masih cukup tebal nampaknya dan 8 detik lagi untuk Lord akan muncul di line of down. Nih benar-benar lagi-lagi plus. Jadi menit berapa ya? Aku lupa untuk dapetin inhibitor turretnya. Menit 10-an juga kan? Menit 10-an tadi. Walaupun cuma 1 sekarang bedanya. Di game pertama mereka dapetin 2 karena mereka fokus nge-split. Dan keempat turtle bahkan untuk game yang kedua Dewa United semua yang dapetin. Dan ini Lordnya masih di bawah menit 12 sebenarnya. Reset dan udah mulai datang teman-teman dari Bigetron ada Jihad. Samo HT Hurricane Dance yang benar-benar mengandalkan hoki 5 tahunnya, mendapatkan 1 orang dan double kill didapatkan di sana. Bigetron harus kehilangan 2 player ya, dan tampaknya Dewa United akan mengamankan Lord yang terhormat. Menunggu di menit 12 kah atau justru mereka langsung dapetin di Lord yang berwarna ungu? Kayaknya ditahan gak sih 2 detik lagi? Gue bilang enggak deh, ini langsung di end. Oh langsung, oke. Gak kurang peduli. 8 detik padahal ya. Kurang 8 detik tapi oke, mereka langsung dapetin Lordnya. Yes, Lord yang pertama berhasil di secure. Teman-teman dari Dewa United benar-benar nge-lead untuk di game kedua. Kali ini lagi-lagi memimpin dan memberikan pressure kepada teman-teman Bigetron Bravo. Dan teman-teman dari Bigetron Bravo bersiap-siap untuk menghadapi Lord dan juga super minion yang akan masuk ke area baseline mereka. Di mana Dewa United juga udah berancang-ancang. Di sini kalau kita lihat dari Altamisnya juga udah level 15. Berbanding jauh dari teman-teman Bigetron Bravo. Dan ini juga ada replaynya di mana tadi satu hero Electrovine blow-nya bener-bener licin banget, berhasil ya itu Gamora loh, itu Gamora itu junglernya dia yang memang notabene sangat diharapkan untuk bisa memberikan output damage. Ternyata kepick dijepit sama HT. Yep. Wah, rugi banget ya. Dance-nya pas banget Iya dan ditabrak, Feder Ice Strike ditabrak benar sekali oleh seorang Fenrir ya. Gak bisa ulti, gak bisa memberikan damage itu padahal high ground defendernya ada 2 tapi benar-benar digabungkan. Bahkan ini hoki 5 tahunnya lagi digunakan dari Soraka yang menjepit 2 orang dan bahkan Besarete sudah terbuka bebas. Dewa United udah pasti banget mengamankan game yang kedua 2-0. wow, 2-0 teman-teman dari Dewa United. Benar-benar Lordnya yang disuruh untuk one strike push ke arah base-nya. Teman-teman dari Dewa United fokus ke arah teman-teman dari Bigetron Bravo. Iya, mereka tampak sangat-sangat siap sekali sih untuk match berhadapan dengan Bigetron tadi. Dengan segala pemilihan mereka meskipun memang temponya lebih pelan ya dibandingkan dengan game yang pertama karena dari komposisi hero juga. Tapi ternyata one-one-nya di sini memang lepas banget, nggak ada yang bisa buat ngejar. Dari one-one-nya belum lagi Altamis yang selalu sangat licin sekali dan juga bisa memberikan burst damage yang luar biasa.